Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Komisi Anti Kejahatan Terorganisasi Kepresidenan Filipina atau PAOCC menyelamatkan 34 WNI yang diduga ditahan secara ilegal di Kota Pasay. Mereka diduga diminta untuk melayani penjudi asal Cina. 34 WNI diselamatkan dari asrama Pogo atau Philippine Offshore Gaming Operations yang telah dilarang karena kegiatan ilegal termasuk perdagangan manusia dan penipuan. Para WNI ditahan secara ilegal untuk melayani penjudi asal Cina yang tidak bisa bermain judi di Cina karena ilegal. Penyelamatan ini berawal dari aduan seorang WNI yang mengaku ditahan di dalam sebuah gedung di Kota Pasay, Filipina. Dua tersangka asal Cina diamankan di fasilitas penahanan PAOCC bersama 34 WNI yang diselamatkan. Duduk aja di situ, nggak ada ke sana, nggak apa-apa. Berkas perkara kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan yang menjerat ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat siang. Ya, Tom Lembong mengaku siap menjalani persidangan dan yakin kebenaran akan terungkap. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Multazam. Dan saya Galuh Pandu, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Dengan pengawalan ketat, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong pada Jumat siang tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong beserta berkas perkara kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016 dilimpahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah berkas perkaranya dinyatakan selesai dan siap disidangkan. Saat penyerahan sempat terjadi ketegangan antara Thomas Lembong dengan penyidik Kejaksaan yang melarang Tom Lembong bicara kepada wartawan. Saya punya hak untuk berbicara ya? Iya Pak, silakan Pak. Iya Pak, punya hak untuk berbicara ya? Iya Pak. Saya punya hak ya untuk berbicara? Betul. Ya. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme ya kan dari Kejaksaan. Saya bukannya punya hak untuk berbicara ya? Boleh. Ini wartawan sini boleh Pak? Sebentar aja ya. Ya, gimana Pak Lembong? Ya gimana Pak? Ya, kita terus kooperatif dan berupaya untuk kondusif. Tapi bagi saya ini prosesnya agak lama ya. Dan makin lama nih Pak, makin lama. Jadi kalau diinterupsi terus Pak, maaf. Jadi rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023. Katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Kalau udah itu tidak masuk dalam pokok perkara Pak. Jadi ini kan tidak pokok perkara Pak. Iya. Ini proses, ya kan. Jadi ini saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya. Ya. Terima kasih. Tapi siap disidangkan Pak? Pak Tom, harapannya disidangkan atau gimana Pak Tom? Mungkin harapannya ketika di pengadilan nanti Pak Tom. Tentunya tetap saja kebenaran terungkap. Ini Ya, supaya kebenaran terungkap dan tolong kasih jalan. keadilan Kasih jalan. Terima kasih. Maaf, kasih jalan. Ayo kita kejar waktu. Tom Lembong akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Adapun tersangka yang kami terima dan ada 2 orang. Yang pertama atas nama PTL, yang kedua atas nama CS, Thomas Trekasih Lembong dan Charles Sitorus. Terhadap kedua tersangka tersebut pada tahap 2 atau beralih tanggung jawabnya dari penyidik pada penuntut umum, oleh penuntut umum dilakukan penahanan. Selain Tom Lembong, Kejagung juga melimpahkan berkas perkara mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Charles Sitorus. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan.